ad-darsul awwalu muqaddimah. Jadi pembelajaran yang pertama menjelaskan tentang muqaddimah. Pendahuluan kaitannya dengan ta'rif usul fikih. Usulul fiqhi adillatul fiqhil ijmaliyah. Jadi usul fikih itu bi'atibaril masalah adalah ta'rifnya adillatul fiqhil ijmaliyah, dalil fiqih yang ijmal. Karena dalil fikih itu nanti ada dalil fikih yang ijmali, dalil fikih yang tafsili, ada yang global, ada yang spesifik. Kalau dalil yang spesifik, yang dalil yang berkaitan dengan masalah yang muayyanah, yang tertentu, seperti waqimus shalah wa atuz zakah. Jadi aqimus shalah itu menunjukkan bahwa ini amar atau perintah untuk sholat, tidak selain sholat. Atau la taqrabuz zina, nah ini merupakan nahi dengan yang spesifik, yaitu menjauhi zina, larangan untuk mendekati zina. Dalil ada yang disebut dengan dalil ijmali. Dalil ijmali itu dengan kata lain adalah qaidah usuliyah. Contohnya seperti al-amru lil wujub, an-nahyu lit tahrim, al-qiyasu hujjatun mu'tabiratun. Nah, dengan qaid ijmaliyah ini, dengan qaid ini yang ijmaliyah ini, nah dengan qaid ijmaliyah ini, si ta'rif ini menjaga dari qaid yang sifatnya tafsiliyah. Jadi dalil fikih yang tafsili. Jadi bukan usul fikih itu bukan dalil tafsili, tapi dalil ijmali. Nah, kalau dalil tafsili nanti disebut pada kitab-kitab fikih. Jadi bukan ranah bukan usul fikih. Bagaimana cara istidlalnya, cara menjadikan dalilnya? Ya, si qaidah usuliyah ini dijadikan muqaddimah kubra, dalil tafsilinya dijadikan muqaddimah sughra. Fatayammamu, misalkan pada wajibnya tayamum, ya tayamum. Jadi falam a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falam tajidu ma'a fatayammamu. Nah, falam tajidu ma'an fatayammamu itu amrun. Ini amar. Sementara kaidah usuliyahnya wal amru lil wujub, amr itu menunjukkan kepada wujub. Maka fatayammamu lil wujub, ai anna tayammuma wajibun, bahwa tayammum itu adalah wujub, hukumnya wajib. Itu pengertian juz yang pertama yang disebut dengan adillatul fiqhil ijmaliyah. Terus yang kedua, wa turuqus istifadati juz'iyyatiha, dan cara-cara untuk mengambil faedah dari juz'iyahnya dalil fikih ijmali. Apa? Ya, dalil fikih tafsili. Jadi cara ngistinbatnya bagaimana? Karena apa? Karena qaidah al-amru lil wujub, al-amru lil wujub contohnya, itu merupakan dalil ijmali. Nah, si dalil ijmali itu memiliki juz'iyah, yaitu dalil tafsili. Seperti apa? Aqimus shalah, atuz zakah. Nah, si usul fikih itu ilmu, jadi ngebahas tentang dalil ijmali, dan wa anturuq istifadatil masail fiqhiyah min adillati tafsiliyah. Jadi bagaimana cara mengistinbat atau mengambil faidah dari masalah-masalah fikih tapi dari dalil tafsili. Hal itu bisa dilakukan dengan cara apa? Ngebahas ta'arud antara perlawanan suatu dalil, tarjih, jika ada suatu dalil yang unggul, ada dua yang berhadapan dan sama-sama unggul, mana yang paling diunggulkan, itu namanya ada tarjih. Jadi dengan cara apa? Dengan cara mengambil atau melakukan sesuatu tata cara istinbat, tata cara menghilangkan ta'arud, tata cara menghilangkan perlawanan ini, mana yang paling kuat, nanti ini yang dipakai gitu. Mana yang paling kuat. Nah, ini yang disebut dengan murajjihat. Nanti di bab 6 ini akan dibahas. Bab 6. Jadi bagian nomor istifadah juz'iyah nanti kita bahas secara lebih luas pada bagian ke-6. Terus wahalul mustafid ya. Dan kondisi orang yang mengambil faidah. Faidah dari hukum-hukum dalil-dalil fikih yang tafsili, yaitu mujtahid. Yaitu mujtahid.
Jadi di sini dibahas dalam usul fikih, apakah seseorang itu memiliki syarat yang cukup untuk jadi mujtahid, misalkan ia alim kepada kitab, kepada sunnah, bahasa Arab, usul fikih dan lain sebagainya, apakah tidak. Nah ini nanti, ini bahasan-bahasan usul fikih. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan dari ini, dari pengertian ini adalah apa? Ilmu usul fikih itu ngebahas 3 pokok bahasan. Yang pertama al-qawaidul amah listinbatil fiqhil kaqaidil amri wan nahyi. Jadi kaidah-kaidah umum untuk mengistinbat fikih seperti al-amru wan nahyu dan sebagainya tadi disebutkan. Terus yang kedua al-qawaidul lati tarfa'u ta'arud bainan nusus. Jadi kaidah-kaidah yang dapat menjadi solusi ketika ada 2 dalil yang berlawanan. Ada kaidahnya. Terus yang ketiga, sifatul mujtahid. Jadi syarat-syarat yang menjadikan seseorang itu cukup dianggap sebagai mujtahid. Nah, ini bahasan-bahasan usul fikih. Wal fiqhu dan fikih. Wakila ma'rifatuha. Ada kaul yang kedua yang mengatakan bahwa yang disebut dengan usul fikih adalah ma'rifatuha, mengetahuinya. Pengetahuan atau tasdik mengenai dalil fikih yang bersifat global, metode penggunaan dalil tersebut dan persyaratan orang yang mencukupinya. Jadi ini mah ma'rifatnya atau tahunya atau tasdiknya. Tapi kali ini kaul ini diusung oleh Imam Al-Baydawi, Imam Ibnul Hajib dan ulama lainnya. Tapi ini kaul yang lemah. Jadi kaul yang pertama menunjukkan kepada dalil itu sendiri, kaul yang kedua kepada ma'rifat atau pengetahuan atau tasdik kepada dalil-dalil fikih. Nah, kita lanjutkan. Wal fiqhu ilmun bi hukmin syar'iyyin amaliyyin muktasabun min dalilin tafsiliyyin. Wal fiqhu dan fikih itu adalah ilmu. Jadi pengetahuan bi hukmin syar'iyyin tentang hukum syara', amaliyin yang berkaitan dengan pekerjaan, muktasabun yang dalil ini diupayakan min dalilin tafsiliin dari dalil tafsili, dari dalil yang terperinci. Contohnya seperti niat itu wajib, itu fikih, orangnya sebutnya faqih. Sholat witir itu sunnah, itu disebutnya fikih. Terus tabiatun niat merupakan syarat dari puasa. Nah ini sebutnya fikih. Nah dari definisi ini, dari ilmun bihukmin syar'iyyin amalin muktasabun min dalilin tafsiriyyin, dapat diambil kesimpulan bahwa jadi dari sini, dari pertama dulu, jadi ilmun bihukmin, pengetahuan tentang hukum, berarti ada pengetahuan yang bukan hukum, tentang bukan hukum. Maksudnya gini, misalkan pengetahuan tentang zat, pengetahuan tentang sifat, tentang bagaimana kondisi manusia, badannya atau raganya, atau misalkan penggambaran tentang warna dan sebagainya. Maka pengetahuan ini bukan kaitannya sama hukum, gitu ya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, syar'iyyin. Nah, hukum syara yang berbentuk syar'i. Jadi tidak termasuk fikih jika pengetahuan itu tentang hukum akal. Misalkan setengah dikali 1, jika dibagi 2 maka hasilnya setengah. Ini kan hukum akli pasti ya. Api bisa membakar, ini hukum adat. Terus hukum bahasa seperti fa'il itu rofa, ya ini di luar bahasan ilmu usul fikih. Terus yang ketiga, amaliyin, berkaitan dengan amalia. Jadi ada yang berkaitan dengan masalah akidah kayak gitu. Nah ini di luar jangkauan usul fikih. Terus muktasabun min dalilin, diupayakan atau diambil dari dalil. Jadi taunya seorang fakih itu dari dalil. Ya kalau taunya Allah, ya itu di luar usul fikih karena bukan dari dalil. Terus taunya malaikat,
gitu ya. Tahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan dari wahyu, itu bukan dari dalil. Atau misalkan pengetahuan yang didapatkan secara doruri atau mudah seperti wajib sholat, zakat, haramnya zina. Ini kan sudah itu tahunya, tapi bukan dengan cara mempelajari dalil-dalil gitu, tidak. Jadi gampang, sholat wajib gampang, zakat gitu. Ini bukan sebutnya fikih. Terus muktasabun min dalilin tafsiliin, diupayakan dari dalil tafsili. Maksudnya jadi seorang muqallid, pengikut mujtahid ya, seorang muqallid atau yang mengikut mujtahid, tahunya itu bukan dari dalil tafsir, tapi kata mujtahid gitu. Kalau mujtahid baru langsung ya dari dalil yang ijmali. Jadi pengetahuan seorang muqallid, misalnya kita niat adalah wajib dalam wudu, ya bukannya tidak tergolong fikih kita gitu ya. Jadi kita tidak mengambil langsung dari dalil tafsilinya atas setiap masalah. Nah, itu pengertian hukum definisi fikih. Nah, sekarang kita menginjak kepada ini pembahasan yang selanjutnya. Wal hukmu khitabullah al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi iqtida'an aw takhyiran aw bi'ammi wad'an. Jadi khitabullah, titah Allah atau kalam Allah, kalam nafsi Allah, itu al-muta'alliq yang berkaitan bi fi'lil mukallafi dengan perbuatan mukallaf, iqtida'an berupa tuntutan. Jadi saya iqtidaan atau takhyiran atau takhyir, memilih, atau au bi'ammi wad'an, atau berhubungan dengan sesuatu yang lebih umum secara wadinya. Jadi berpijak dari keterangan ini nanti dalil dibagi dua. Satu dalil hukum, maksudnya jadi berpijak dari definisi ini, hukum itu terbagi dua. Pertama hukum taklif, yang kedua hukum wada. Jadi bi'ami watan itu nanti hukum wada disebutnya, khitab wada disebutnya. Jadi yang disebut dengan khitab itu apa kalau dengan demikian? Kita lanjutkan. Wahwa al-waridu sababan atau syartan wa syartan wa mani'an wa sahihan wa fasidan. Jadi maksud bi'ami watan itu ia yang datang menjadi sabab atau syarat atau mani, sahih, fasid. Nanti ini bagian hukum syarah khitab wadu. Kita perjelas dulu. Khitabullah, khitab Allah atau titah Allah atau kalam nafsi Allah yang azali, yang qadim, itu yang berhubungan dengan af'alul mukallaf, dengan pekerjaan mukallaf. Jadi banyak sekali ya, pekerjaan mukallaf itu sangat luas sekali. Ada yang perbuatan berupa hati, yaitu keyakinan atau berbentuk ucapan seperti mengucapkan takbiratul ihram. Kalau perbuatan hati seperti meyakini Allah adalah zat yang maha tunggal, atau selain keyakinan seperti niat. Nah, terus perbuatan mukallaf juga bisa berarti apa? Perbuatan badan seperti ritual pelaksanaan haji. Nah, itu. Jadi ini perbuatan mukallaf. Jadi umum ya, banyak sekali afrodnya. Jadi khitabullah kalam nafsi Allah yang azali, yang qadim, al-muta'alliq yang berhubungan bi fi'lil mukallafi, dengan pekerjaan mukallaf. Iqtidaan. Jadi iqtidaan berupa tuntutan kepada atas sesuatu perkara, apakah misalkan wajib, sunnah, haram, makruh, atau khilaful aula. Au takhyiran,
pilihan. Maksudnya pilihan itu melakukan, meninggalkan, ya, melakukan atau meninggalkan. Itu. Ini boleh nih sifatnya. Nah, terus jadi hukum itu dari definisi ini. Nah, nanti sampai takhayun dulu ya, sampai sini dulu nih. Jadi ada yang disebut hukum taklif. Jadi hukum taklif itu hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Baik bersifat nih, baik bersifat tuntutan seperti wajib, haram, sunnah, makruh, khilaful aula, atau takhiron, atau bersifat pilihan, mengerjakan atau meninggalkan, seperti mubah ya. Nah, ada pula disebutnya hukum syar'i khitab wadhu. Apa hukum syar'i khitab wadhu? Yaitu hukum yang diposisikan oleh syara. Jadi hukum yang diposisikan oleh syara sebagai sebab, sebagai syarat, sebagai mani', sahih atau fasid atau batal. Gitu. Jadi demikian, ini pembagian hukum. Jadi hukum syar'i khitab taklif, ada hukum syar'i khitab wadhu. Nanti akan kita jelaskan karena bahasan-bahasan ini akan saling berkait. Nah, fala yudraku hukmun illa minallah. Maka hukum itu tidak bisa ditemukan illa minallah, kecuali dari Allah. Jadi karena umat Islam jadi secara mayoritas menyepakati bahwa sumber segala macam taklif, jadi hukum taklif atau wadhu itu berasal dari Allah. Gitu ya. Baik dengan cara menetapkan nas Al-Qur'an atau sunnah, atau melalui perantara para ulama al-fiqih dan para mujtahid. Jadi sebab mujtahid sendiri bukan mencetuskan hukum, tapi hanya menampakkan hukum. Dalam misalkan Al-An'am ayat 57 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal hukmu illallah. Jadi tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah. Nah, hanya saja dalam hal ini antara Sunni sama para ulama ahli sunnah dan Mu'tazilah berbeda pendapat mengenai petunjuk dan mekanisme memahami hukum-hukum Allah. Nanti ya, bagaimana cara memahaminya gitu. Kalau Asy'ariyah berpendapat bahwa petunjuk hukum hanyalah pada Rasul dan tidak ada peluang bagi akal untuk memahaminya. Jadi jika ada perbuatan manusia dan itu dilakukan sebelum terutusnya Rasul, maka tidak terikat dengan hukum Allah. Jadi tidak terkena vonis haram ataupun makruh dan sebagainya. Kalau Mu'tazilah, akal memungkinkan memahami hukum Allah dalam memahami perbuatan manusia. Karena perbuatan manusia itu akan selalu terikat dengan hukum sesuai dengan ketetapan yang disimpan oleh akal, baik berisi baik atau buruk, atau sifat dzatiyah atau faktor-faktor lain gitu. Nah, nanti perbedaan ini sebetulnya akan dielaborasi pada ini soal al-hukmu soal husnu wal qubhu. Soal husnu wal qubhu. Nah, al-husnu wal qubhu nanti pada pertemuan yang selanjutnya. Nanti nih, wa indana anal husna wal qubha bima'na tarattu bi dhammi halan wal iqabi ma'alan. Wallahu alam.